Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ariska, NIM 06141181722031. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang siswa dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa sih tunanetra itu? Tunanetra adalah individu yang tidak memiliki atau tidak dapat memanfaatkan indera penglihatannya secara optimal, baik bersifat berat maupun ringan, sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya, perlu kita ketahui apa saja karakteristik anak dengan gangguan tunanetra. Yang pertama yaitu karakteristik anak tunanetra dalam aspek akademis. Pada aspek ini, anak mempunyai pengalaman khusus seperti anak awas, tetapi kurang terintegrasikan. Anak juga mendapat angka yang hampir sama dengan anak awas dalam hal berhitung. Kosakatanya cenderung merupakan kata-kata yang definitif. Selanjutnya yaitu karakteristik anak tunanetra dalam aspek pribadi dan sosial. Hal ini menyangkut sifat seperti curiga pada orang lain, mudah tersinggung, dan ketergantungan pada orang lain. Yang ketiga yaitu karakteristik anak tunanetra dalam aspek fisik atau sensoris dan motorik atau perilaku. Pembahasan selanjutnya yaitu apa saja faktor penyebab gangguan dari anak tunanetra. Yang pertama yaitu faktor internal, yang berasal dari dalam diri seseorang atau keturunan. Faktor ini bersifat genetik, yang dibawa individu akibat hasil persilangan yang salah, karena terdapat beberapa kelainan, sehingga mengakibatkan terganggunya atau menjadi tidak dapat berfungsinya organ-organ tersebut dengan semestinya, atau tidak optimal. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang berasal dari luar individu. Faktor ini disebabkan oleh penyakit rubella dan sifilis, penyakit glaukoma, retinopati, diabetes, atau kecelakaan, dan retinoblastoma, kekurangan vitamin A dan terkena zat kimia. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran apa yang cocok untuk anak tunanetra. Menurut Mangongsong, terdapat 4 metode pembelajaran yang cocok untuk anak tunanetra. Yang pertama, melakukan duplikasi. Yang kedua, melakukan omisi. Yang ketiga, melakukan modifikasi terhadap materi. Dan yang keempat yaitu melakukan substitusi. Selanjutnya, strategi pembelajaran apa yang cocok digunakan untuk anak dengan gangguan tunanetra? Terdapat 2 strategi yang cocok digunakan untuk anak tunanetra. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Yang kedua, strategi penyampaian. Kedua strategi ini berfungsi sebagai menyampaikan isi pembelajaran kepada peserta didik, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja seperti latihan dan tes. Selanjutnya akan membahas tentang cara dan contoh latihan kegiatan sehari-hari yang dapat diajarkan pada anak tunanetra. Yang pertama, melakukan kegiatan dasar. Kegiatan ini, orang tua dapat mengajak anak untuk melakukan kegiatan dasar, seperti menunjukkan cara berjalan dengan meraba berbagai benda yang ada di sekitarnya, sehingga anak dapat waspada ketika berjalan. Yang kedua, manfaatkan indera lainnya untuk belajar aktivitasnya. Indera peraba untuk mengenal barang-barang yang ada di rumah, indera pendengaran untuk mengenali suara dan bunyi-bunyian, indera pengecapan untuk mengenali berbagai macam makanan, dan indera penciuman untuk mengenali berbagai bau-bau. Yang ketiga yaitu ajari anak untuk berkomunikasi. Dengan mengajak anak untuk berbicara, mulai dari pengucapan kata-kata yang sederhana seperti terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, ajak anak juga untuk mengungkapkan perasaannya, baik rasa senang, sedih, ataupun marah. Dan yang keempat yaitu mengenalkan anak dengan huruf Braille. Dengan mengajarkan anak mengenal huruf Braille, ia dapat belajar membaca dan menulis dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas 3 tips yang harus dilakukan oleh orang tua anak tunanetra. Yang pertama, jangan terbiasa mengasihi anak dan memanjakannya, karena hal ini akan membuat anak menjadi tidak mandiri dan tidak percaya diri. Perlakukanlah anak sebagaimana memperlakukan anak normal lainnya. Dukunglah anak untuk dapat melakukan aktivitas sehari-harinya. Yang kedua yaitu ajak anak untuk bergaul dengan orang sekitarnya.
Mengajak anak bergaul dengan keluarga, teman sebayanya, atau bahkan orang yang lebih dewasa darinya. Ajaklah anak untuk berpartisipasi dalam acara keluarga, sehingga anak terbiasa untuk mandiri, bertanggung jawab, dan percaya diri. Dan yang ketiga yaitu kedua orang tua harus kompak dan penuh kasih sayang terhadap anak tunanetra. Orang tua yang kompak dan harmonis akan membuat anak merasa diterima dan didukung dalam segala hal, sehingga anak juga semangat untuk sukses walaupun memiliki kekurangan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang contoh pembelajaran seperti apa yang dapat dilakukan pada anak tunanetra. Baiklah, terdapat dua contoh metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada anak tunanetra yang akan saya bahas. Yang pertama, metode sorongan. Metode ini dapat diterapkan bagi anak tunanetra karena adanya bimbingan langsung dari guru kepada siswa. Selain itu, para guru juga mengetahui dengan langsung perkembangan siswanya dalam memahami suatu materi pembelajaran. Yang kedua yaitu metode bandongan. Pada metode ini, guru memberikan suatu penjelasan kepada anak didik mereka, yaitu anak tunanetra, tidak secara perorangan. Metode ini ialah kebalikan dari metode sorongan. Karena penyandang tunanetra bisa mengikuti metode ini karena metode ini bisa diikuti tanpa menggunakan indera penglihatan. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya tentang anak tunanetra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Hasmalena MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Saya Elia Ariska dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya mengucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat dan dapat mudah dipahami.